Saya pendeta di Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia. Berapa tahun? Tahbisan 2011. Sebelum itu saya majelis di Gereja Batak Karo Protestan juga. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Saya mengucapkan selamat merayakan Natal bagi saudara-saudariku Kristen dan Katolik dimanapun Anda berada. Kiranya kasih dan sukacita Natal melimpah dalam kehidupan kita. Dan selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mempelajari Alkitab seharusnya membuat seseorang semakin cinta dengan Tuhannya, semakin mengenal siapa Tuhannya, dan imannya semakin bertumbuh setiap hari, bukan justru sebaliknya. Namun, ada satu orang mualaf yang ngakunya mantan romo pendeta. Dia ini belajar Alkitab, justru imannya goncang. Saya tidak tahu apa penyebabnya dan saya juga tidak tahu apakah Alkitabnya sama dengan saya atau tidak. Kalau sama, kenapa saya belajar Alkitab setiap hari iman saya tidak goncang? Justru iman saya semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Nah, mari kita melihat siapakah mualaf yang mengaku romo pendeta ini yang belajar Alkitab. Katanya ada doktrin yang tidak masuk akal sehingga dia memilih untuk menjadi mualaf. Mari kita saksikan video berikut ini. Kenapa? Ya, kok bisa masuk Islam kan gitu ya. Sebenarnya kan kembali ya. Ya, jadi saya lebih kepada yang praktika, yang logikanya gitu. Jadi kalau soal Islam saya sudah lama ya, sudah lama kenal gitu. Jadi ketika doktrin ya Allah menjadi manusia itu, jadi hal yang mendasar sebenarnya itu gitu ya. Ya, karena kan Allah Tuhan itu kan sang pencipta, ya gitu. Jadi bagaimana mungkin ya yang dinamakan Allah Tuhan sang pencipta itu kok bisa jadi Tuhan? Lahir, kan gitu ya. Jadi itulah hal yang mendasar. Berarti intinya kan bahwa la ilaha illallah gitu kan, tiada Tuhan selain Allah gitu. Bahwa Allah itu, Tuhan itu satu gitu. Ya itu masih banyak sih yang lain gitu, tapi yang hal-hal yang mendasar itu dia gitu. Itu yang membuat saya sudah bulat berkeyakinan bahwa Allah itu, Tuhan itu satu. Apa dulu pernah jadi pendeta, Romo? Saya pendeta di Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia. Berapa tahun? Tahbisan 2011. Sebelum itu saya majelis di Gereja Batak Karo Protestan juga. Jadi di pelayanan gereja saya dari 2007. Jadi 2007 ke 2020 kurang lebih 13 tahun ya. Di daerah mana itu? Kalau dulu di majelisnya 2007 itu sampai 2009 atau 2010 itu di daerah Minas ya, di Riau. Oh, Riau. Ya, dan juga saya terakhir pendeta di Riau. Gitu. Sebelum saya membahas tentang alasan kenapa dia mualaf, saya tertarik dengan latar belakang Bapak ini ya. Dia mengaku pernah menjadi majelis di gereja Batak Karo Protestan tahun 2007 sampai 2010. Tapi tiba-tiba tahun 2011 dia menjadi pendeta, ditahbiskan menjadi pendeta di GKSI. Kok bisa ya?
kalau dia ini memang lulusan sekolah teologi ya, dia berada di GBKP, tidak mungkin dia hanya menjadi majelis. Pasti dia sudah menjadi pengerja di sana ya. Atau kalau enggak menjadi vikaris, atau ya kalau enggak dia sudah ditabiskan menjadi pendeta. Kalau dia benar-benar mengabdi di GBKP. Tapi kenapa majelis tahun 2007 sampai 2010 tiba-tiba bisa melompat ke GKSI dan menjadi pendeta? Kok bisa? Apakah GKSI dalam menyeleksi hamba Tuhan itu lemah? Saya pikir tidak mungkin. Atau ini hanya akal-akalan Bapak ini saja, ngarang-ngarang ya. Karena untuk menjadi pendeta itu nggak instan. Dari 2010 ke 2011 itu berarti hanya 1 tahun ya. Dari GBKP ke GKSI. Dan ini beda denominasi. Bagaimana mungkin bisa dalam waktu 1 tahun juga Bapak ini mendapat gelar pendeta kalau hanya latar belakang majelis di GBKP. Saya ini ya ditahbiskan menjadi pendeta muda saja harus mengabdi selama 1 tahun, dan itu pun dievaluasi. Kalau misalnya saya nggak lulus, ya saya akan mengulang 1 tahun lagi. Nggak lulus, 1 tahun lagi. Nah, kalau lulus baru ditahbiskan menjadi pendeta muda. Nah, untuk mendapatkan gelar pendeta penuh, maka saya harus mengabdi lagi kurang lebih 2 tahun. Lama untuk menjadi pendeta di sinode saya. Saya yakin di sinode yang lain juga menerapkan aturan yang sama. Tidak mungkin orang tiba-tiba gabung, ditahbiskan menjadi pendeta. Itu perlu dipertanyakan denominasinya. Perlu dipertanyakan ini pendeta sungguhan atau pendeta-pendetaan atau pendeta jadi-jadian. Karena ya banyaklah pendeta jadi-jadian ya. Nggak pernah sekolah teologi tiba-tiba jadi pendeta. Nggak pernah sekolah teologi tiba-tiba mualaf ngaku jadi pendeta. Ngaku pernah jadi misionaris. Ngaku pernah jadi suster. Ngaku pernah jadi romo Katolik lah dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi, setiap gereja mempunyai tata gereja, aturan di dalam gereja yang sangat ketat. Jadi untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang mempunyai gelar pendeta dan kemudian menggembalakan jemaat, itu ada proses yang sangat panjang. Proses seleksi yang sangat panjang. Jadi perlu dipertanyakan mengenai status kependetaan Bapak ini. Mungkin teman-teman kalau ada di Pekanbaru yang tahu lokasi GKSI, silahkan dicek apakah benar Bapak ini berasal dari GKSI, juga dari GBKP di Pekanbaru juga. Nah, kemudian alasannya tadi itu adalah dia masuk Islam karena ada doktrin yang tidak masuk akal, yaitu Allah menjadi manusia. Tuhan Sang Pencipta itu tidak mungkin dilahirkan atau tidak mungkin menjadi manusia. Saya kok bertanya-tanya ya kepada Bapak ini tentang alasannya Tuhan menjadi manusia tidak masuk akal. Tapi dia percaya bahwa firman Tuhan bisa menjadi buku yang mempunyai 2 kodrat, ilahi dan juga insani juga, ciptaan dan juga kekal. Bukunya itu ciptaan, tapi firmannya kekal. Bapak ini percaya. Tapi firman Allah menjadi manusia menolak. Dan dia nggak masuk akal katanya dia. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya bukan hanya baru pertama kali Allah menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Mungkin Bapak ini tidak pernah membaca kejadian kitab Perjanjian Lama. Di sana Allah menyatakan diri kepada manusia, pada orang-orang pilihannya dalam berbagai wujud. Dalam wujud manusia, dalam wujud malaikat Allah,
dalam wujud angin sepoi, dalam wujud semak duri yang terbakar. Allah bisa menampakkan dirinya, menyatakan dirinya kepada manusia dalam wujud apapun yang Allah mau. Sebab Allah Sang Pencipta yang agung itu tidak pernah dibatasi oleh ciptaannya, tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga kalau Allah mau menyatakan diri dalam wujud apa, ya itu mungkin saja. Kalau manusia menjadi Allah, itu baru tidak mungkin. Kalau Allah menjadi manusia, sangat mungkin. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 1-14, di sana jelas siapakah Yesus. Yohanes menulisnya dengan sangat jelas mengenai siapakah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, dalam Yohanes 1 ayat 1-14 itu dijelaskan mengenai Yesus ya. Dia adalah firman Allah yang kekal, yang diam di dalam diri Allah, yang sudah ada sejak permulaan. Dia nusul menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Dan dari Dialah semua kehidupan dimulai. Dan hanya ada di dalam Dialah kehidupan itu, bahkan kehidupan yang kekal. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok bisa firman menjadi manusia dan disebut Allah atau Tuhan? Maka saya akan kembali bertanya, kalau firman Allah bukan Allah, lalu apanya Allah? Apakah bisa firman Allah dipisahkan dari Allah? Apakah bisa firman Allah terpisah dari Allah? Tidak bisa. Firman Allah dengan Allah adalah satu yang tidak mungkin terpisahkan, namun bisa dibedakan. Jadi kalau kita belajar tentang Tritunggal, maka itu sangat jelas. Seperti yang Bapak itu tadi katakan, bahwa Allah itu hanya satu, tauhid, tidak mungkin lebih dari satu. Kristen yang mana sih yang mempercayai Allah lebih dari satu? Padahal Kristen percaya bahwa Allah itu juga esa. Tapi Allah yang esa itu adalah Tritunggal. Bahwa Allah memiliki firman. Firman yang berdiam di dalam Allah yang kekal ini menjadi manusia. Dan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia memiliki kodrat ganda, serentak ilahi, serentak dia juga insani atau manusia. Dan ini tidak bisa terpisahkan. Allah yang esa itu, selain dia memiliki firman, dia juga memiliki roh yang disebut dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam diri, di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya mudah memahami Tritunggal. Jadi begitulah konsep kekristenan tentang Allah. Kami hanya percaya kepada Allah yang esa, bukan Allah yang tiga. Bukan. Kalau ada Kristen percaya Allahnya tiga, berarti itu bukan Kristen. Itu murni
bidat Kristen. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.